Dan saya mohon maaf, dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Dan saya janji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama lagi. YouTuber Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob terancam kurungan 6 tahun penjara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berkaitan dengan konten SARA. Selain Resbob, orang yang membantu dalam proses produksi tengah diselidiki polisi. Mereka berpotensi turut terseret dalam tindak pidana yang dilakukan Resbob. Konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan, menyebutkan atau menghina salah satu suku yang ada di Indonesia. Dalam pembuatan video itu tidak dilakukan sendiri. Jadi ada 2 orang yang membantu ya. Ada 2 orang yang membantu, masih kita dalami. Ditangkap dalam upaya pelariannya, Resbob mengaku menyesali segala perbuatannya yang menimbulkan kemarahan. Untuk masyarakat Sunda khususnya yang telah saya buat gaduh, dan saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maaf saya, maafin saya menyesali perbuatan saya. Baik. Mantan Kabar Reskrim Polri, Susno Duaji menjelaskan permintaan maaf Resbob tidak menghapus tindak pidana, terlebih dirinya sempat kabur. Layaknya Resbob, rekan yang membantu produksi juga terancam penjara. Susno menilai kasus ini menjadi pelajaran untuk bijak di media sosial. Jangan sampai hanya untuk tujuan tertentu, misalnya mencari follower, kemudian membuat sesuatu postingan yang menarik perhatian, tapi bukan hanya menarik ini, tapi menimbulkan kemarahan. Ya, kalau setelah diperiksa daripada tersangka, kita lihat peran daripada yang membantu apa, apakah turut serta atau membantu atau apa, nanti akan terungkap dari hasil pemeriksaan tersangka ini gitu. Sejauh mana peran yang memberikan bantuan gitu. Dan ancamannya sama dengan orang yang melakukan tapi dikurangi sepertiganya gitu. Buntut ucapan Resbob bernuansa SARA di video siaran langsung di salah satu akun media sosial bukan hanya menyebabkan Resbob terancam 6 tahun penjara, namun juga dikeluarkan dari kampusnya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, dan siapa saja tersangka lain yang dibidik polisi dalam kasus ujaran kebencian YouTuber Resbob? Kita bahas bersama Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan. Selamat petang, Pak Hendra. Selamat sore. Ya, Pak Hendra, sebelumnya kan rekan Resbob masih didalami, lalu kini penyebar juga sudah dibidik. Sejauh ini, apa penyidik akan menjerat tersangka dalam kasus tersebut? Baik, Mas Sister, jadi kami telah melakukan penyidikan terhadap 2 rekan yang merupakan rekan streaming ya. Ini bernama inisialnya AIB dan yang satu lagi adalah JFO. Nah, di sini nanti kami dari keterangan awal penyidik di sini, mereka bermula sebelum melakukan live streaming ini sempat berbicara di kos-kosan ya. Kemudian setelah itu mereka naik mobil bersama dengan 3 orang itu, berarti 3 orang. Nah, kemudian disitulah dilakukan live streaming yang dimana Resbob kemudian menyampaikan statement yang memberikan statement yang ujaran kebencian kepada masyarakat Sunda dan juga kelompok klub sepak bola yang ada di Jawa Barat. Ya. Nah, inilah kita akan dalami seberapa bisa kita masuk unsur pasal di pasal 55 atau 56 tadi itu ya, terus serta membantu dan melakukan. Ini kita dalami di sini, tentu saja kita mohon waktu ya sehingga nanti silang untuk saling penyidikan ini akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian di samping itu juga ada satu saksi di sini, ada saudari NL, ini merupakan pacar daripada saudara Resbob yang sempat ditemuinya di Surabaya dan sempat menitipkan, dan setelah itu Resbob kita kejar dan informasi ini didapatkan dari pacarnya. Namun sejauh ini kita masih tetap semua dalami. Demikian, my sister. Rekan Resbob sudah diketahui di mana keberadaannya, Pak? Untuk Resbob ini pernyataan dari pacarnya tadi itu ya dia akan pergi gitu ya.
tetapi kita berhasil lacak dan yang bersangkutan ini lari sempat ke Ungaran, ke Jawa Tengah dari Jawa Timur tadi itu, Surabaya, kemudian Pasuruan, kemudian sempat ke Solo, sempat ke Ungaran, dan terakhir itu di Kabupaten Semarang, yaitu tepatnya di Banyuwanik. Setelah kita ikuti dari Ungaran ini berhentinya di situ. Jadi TKP terakhir itu penangkapannya di daerah Banyumanik, Semarang. Setelah dari Ungaran. Demikian, my sister. Pak Hendra, mungkin bisa dijelaskan lagi apa dasar penetapan tersangka, lalu kemudian apa motif Resbob dan mungkin kemungkinan rekannya yang juga berada satu mobil saat itu dengan Resbob. Jadi kalau untuk motif jelas ya bahwa di sini dia adalah sebagai konten kreator ya, live streaming di situ. Namun memang dari beberapa konten yang disampaikan itu ya cukup kontroversi penyataannya, dan inilah yang paling kontroversi sehingga memberikan ujaran kebencian kepada masyarakat suku Sunda. Dan di sini kita ketahui bersama bahwa model untuk mencari nafkah ini adalah ketika ada yang memberikan koin, ya mungkin ada bunga yang itu ada nilainya, dan ketika dikumpulkan jadi satu dan bisa diuangkan, ini nilainya cukup lumayan. Nah, di sini dari hasil rapat gelar ya perkara yang sudah kita sampaikan, di samping tadi kami sampaikan di rilis ya ada pasal 28, Jo pasal 45 dengan ancaman pidana 6 tahun. Kami juga Jo pasal lagi ke pasal 34, Jo pasal 50, di mana sanksi pidananya lebih besar lagi, yaitu 10 tahun paling lama dan dendanya paling banyak 10 miliar. Jadi upaya-upaya kita seperti itu. Dan apabila nanti dari kedua rekannya ini ternyata terbukti membantu dan terus membantu dan melakukan, tentu tadi akan kita kenakan pasal yang sama, tetapi akan dikurangi sepertiga penyampaian beliau tadi itu betul. Demikian. Baik, terima kasih Pak Hendra.